Kita beralih ke informasi terakhir, Saudara. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa turun tangan dalam menangani kasus tabrak lari di Nagrek yang melibatkan 3 prajurit TNI Angkatan Darat. Ia telah memerintahkan penyidik TNI dan TNI AD serta Auditor Jenderal TNI untuk melakukan proses hukum terhadap 3 pelaku. Perintah tersebut dinyatakan setelah Polresta Bandung melimpahkan penyidikan dugaan keterlibatan 3 anggota TNI AD dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Akibat insiden kecelakaan tersebut, korban tewas yaitu Handi dan Salsabila baru ditemukan di 2 titik berbeda di Sungai Serayu pada 11 Desember 2021 lalu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa 3 prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam kematian Sucoli itu terancam hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merujuk pada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait peraturan perundang-undangan yang mereka langgar. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Perantara Santosa mengatakan, Panglima TNI telah memerintahkan jajarannya untuk memproses hukum ketiga prajurit tersebut. Perantara menjelaskan, peraturan perundangan yang dilanggar ketiganya meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, antara lain Pasal 310 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, dan Pasal 312 dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun. Kemudian KUHP antara lain Pasal 181 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan, Pasal 359 ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Lalu Pasal 338 ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, serta Pasal 340 ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Selain akan melakukan penuntutan hukuman maksimal sesuai tindak pidananya, Panglima TNI juga telah menginstruksikan penyidik TNI, TNI AD, serta Auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan. Hukuman tersebut berupa pemecatan dari dinas militer kepada 3 pelaku tersebut. Jadi per hari ini penyidik baik dari Angkatan Darat maupun TNI akan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dan karena ada usaha-usaha untuk berbohong, oleh karena itu dari 3 ini ya, ini kan kita periksa sejak awal. Kalau Kolonel P ini kan awal kita periksa setelah kita dapat info dari Polresta Bandung, kita lakukan pemeriksaan memang di satuannya, di Gorontalo. Nah itu sudah mulai ada usaha-usaha untuk berbohong. Tapi setelah mulai kita konfirmasi dari 2 saksi lainnya, nah ternyata mulai perlahan-lahan. Oleh karena itu untuk memudahkan, akan ditarik ke bukan saja ke lokusnya, sebetulnya kan ada di Jawa Barat, tetapi ditarik ke Jakarta sehingga dilakukan secara terpusat. Saat ini Kolonel P ada di tahanan militer yang tercanggih, yang kita sebut SMART ya, SMART tahanan militer yang tahun lalu itu kita resmikan. Nah kemudian 1 anggota Sersan 1 SA itu ya AS itu ada di Bogor, dan 1 lagi ADA itu ada di Cijantung. Jadi kita pusatkan tetapi tidak kita satukan sehingga bisa kita konfirmasi. Tuntutan sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyidik maupun auditor. Kita akan melakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Walaupun sebenarnya pasal 340 ini memungkinkan hukuman mati, tetapi kita ingin sampai dengan seumur hidup saja. Itu tuntutan. Peradilannya bakal dibuka untuk umum nggak? Udah, kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau mengawal pun, kami persilahkan.